Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkara wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal khair wa dalalata 'alal huda ibtigha'a sawabillahi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di waktu yang berbahagia ini kita berjumpa lagi. Kita akan membahas anwa'ud dilalah, pembagian-pembagian dilalah, yang mana dilalah ini Imam Abdurrahman Al-Akhdari akan menerangkan apa yang dinamakan dilalah dan pembagian-pembagiannya. Qal rahimahullahu ta'ala, Imam Abdurrahman Al-Akhdari menerangkan dalam kitabnya Sulamul Munawwaraq, dalalatul lafdhi ala ma wafaqah yad'unaha dalalatal mutabaqah. Dalalatul lafdhi di sini apa yang dinamakan dalalah. Dalalah ulama ada dua takrif. Yang pertama, takrif daripada al-mutaqaddimin min ulama'il manatiqah. Yang kedua, itu takrif definisi daripada ulama al-mutaakhirin, daripada al-manatiq ulama mantik. Ta'rif mutaqaddimin, ulama yang dahulu daripada ulama mantik, mendefinisikan dilalah itu adalah fahmu amrin min amrin. Dilalah itu adalah memahami satu perkara daripada perkara yang lain. Memahami ad-dal, sesuatu yang menunjukkan, memahami madlul daripada ad-dal. Seperti apa? Seperti kita memahami jirim daripada sama, daripada langit. Langit ini menunjukkan kepada jirim. Maka as-sama itu dinamakan dalun, maka jirmun itu dinamakan madlulun. Itu takrif daripada mutaqaddimin. Takrif daripada mutaakhirin, dilalah yaitu adalah kaunu amrin bihaitsu yasihu ayyufhama minhu amrun, yaitu perkara yang sah untuk difahami, sama saja memahami ke atau tak difahami. Apa perbedaan di antara dua takrif? Perbedaannya, takrif yang pertama yaitu kena ada fi'lul fa'il, perbuatan orang yang memahami. Apabila orang tidak memahami, maka tidak dinamakan dilalah. Tetapi takrif yang kedua, ad-dal tetap dinamakan menunjukkan kepada madlul, sama saja ada orang memahami ataupun tidak ada orang yang memahami. Maka takrif yang kedua itu lebih utama di sisi ulama mantik. Maka yang dinamakan dilalah yaitu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada madlul, sama saja ada orang yang memahami ataupun tak ada orang yang memahami. Dalalatul lafdhi, lafal yang wad'i. Karena dalalah ni ulama membagikan kepada dua. Dalalah membagikan kepada dua kalau melihat kepada sesuatu yang menunjukkan. Karena sesuatu yang menunjukkan, yang pertama sama saja yang menunjukkan itu adalah berupa lafal. Sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah, ada suara berupa lafal. Yang kedua, ada ad-dal yang menunjukkan yang tidak berupa percakapan, tidak berupa dengan lafal. Seperti apa? Ad-dal yang menunjukkan kepada madlul yang lafzi, seperti al-baitu. Baitun itu adalah rumah, dan baitun itu adalah suara yang keluar daripada lisannya seseorang yang mutakallim. Ada ad-dal, sesuatu yang menunjukkan tapi tidak bersuara. Seperti apa? Seperti asap, dukhan, yang mana apabila kita melihat dukhan, maka kita akan memahami atas adanya api.
maka dukhon itu adalah madlul, an-nar itu adalah ad-dal. Dan kedua-duanya ad-dal ataupun dalil yang menunjukkan kepada madlul, yang lafal ataupun yang tidak berlafal itu sama saja. Ada yang wad'i ataupun yang tab'i ataupun yang akli. Begitu juga yang tidak lafal, ada yang wad'i, ada yang tab'i, ada yang akli. Maka ketika dihimpun semuanya ada 6. Yaitu dalalah lafdiyah, wad'iyah, tab'iyah, akliyah. Ada dalalah ghairu lafdiyah, dalalah yang tidak berupa lafal, yang wad'iyah, tab'iyah dan akliyah. Dalalatul lafzi ala ma wafaqah. Di sini yang masuk kepada ilmu mantik adalah dalalah lafal yang wad'i. Dalalah lafal yang wad'i. Maknanya keluar ada 5 dalalah yang terkeluar di dalam ilmu mantik. Kita akan terangkan satu persatu. Apa contoh dilalah yang bukan lafal yang wad'i? Ada dalalah menunjukkan kepada kita, dan mana dalalah itu tidak berupa suara. Yang wad'i seperti apa? Seperti dalalatul isyarah ala makna na'am aw la. Seperti ada orang mengisyarahkan dengan kepalanya yang mana kita memahami bahawasan dia mau, ataupun seperti menggelengkan kepala itu menunjukkan bahawasan dia tidak mau. Itu dalalah yang ghairul lafzi, yang al-wad'iyah. Yang kedua yang keluar daripada ilmu mantik yaitu adalah dalalah yang ghairul lafz, yang tidak berupa lafal, yang tabi'iyah, yang tabiat. Tabi'ah ni yahtaj ila takrar, berulang-ulang. Seperti apa contohnya? Seperti dalalatul humrah alal haya, menunjukkan seseorang apabila mukanya warna merah, maka itu menunjukkan dia adalah malu. Ini dalalah yang bukan lafal, yang tabi'iyah. Memang kebanyakan seperti itu. Dan juga seperti menunjukkannya mator hujan ke atas nabat tumbuh-tumbuhan. Kalau ada hujan, di situ madlulnya yang didalalahkan adalah tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Itu adalah dalalah yang ghairul lafal, yang tabi'iyah. Karena ketika ditengok secara kebanyakan, yaitu adalah hujan akan memberi tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, yaitu adalah dilalah yang bukan lafal, yang akliyah. Akliyah di sini untuk membedakan dengan tabi'iyah. Kalau tabi'iyah ini memerlukan kepada takrar, berulang-ulang. Tapi kalau akal cukup satu kali pun dah cukup. Dengan syarat dia kena masuk akal. Dengan jaizul akli, bukan mustahilul akli. Seperti dalalatul alam ala khaliqihi, seperti menunjukkan alam semesta yang baru ni karena dia berubah ke atas sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti ketika kita melihat asap, maka kita akan faham di situ ada api. Menunjuknya asap kalau ada api, itu adalah dalalah yang tidak lafal, yang akliyah, karena marjiknya kembalinya kepada akal. Ini tiga-tiga tak masuk kepada ilmu mantik. Dalalah yang bukan lafal, yang wad'iyah, dalalah yang bukan lafal, yang tabi'iyah, dalalah yang bukan lafal, yang akliyah. Yang keempat, yaitu adalah dalalah lafal yang tabi'iyah. Tadi tidak berkaitan dengan suara, dengan lafal. Yang sekarang berkaitan dengan lafal. Seperti dalalatul anin alal marad. Tabiahnya, kebiasaannya orang ni kalau sakit, dia akan bersuara dalam lisannya, daripada mulutnya bersuara anin. Anin ini seperti aduh itu kesakitan. Itu menunjukkan bahawasan dia sakit. Seperti suara seseorang mengatakan itu mengatakan sakit dada, dan sesama seperti yang ini. Yang apabila lafal tabi'iyah menunjukkan ke atas sesuatu, itu adalah dalalah
al-lafdhiyah yang tabi'iyah. Ini juga yang keempat ni termasuk kepada ilmu mantik. Yang kelima iaitu adalah dalalah al-lafdhiyah akliyah. Dalalah lafal yang berkaitan dengan akal, yaitu seperti kita mendengar perkataan. Kita mendengar perkataan tanpa melihat siapa yang berkata. Menunjukkan perkataan orang tu bahwasan ada orang yang berkata. Kalau kita dengar di sebelah dinding ni ada suara bising, maka kita akan faham menunjukkan bahwasan di situ ada orang. Itu secara akal, karena tidak mungkin perkataan tanpa ada orang yang berkata. Maka itu dinamakan dalalah lafdhiyah yang akliyah. Itu tidak masuk kepada mantik. Yang masuk kepada mantik hanya satu daripada yang 6, yaitu dalalah lafdhiyah yang wada'iyah. Menunjukkannya lafal yang mana lafal itu telah dipakai di dalam bahasa Arab. Seperti apa? Seperti asadun. Asadun itu adalah lafal karena keluar daripada lisan. Asadun menunjukkan kepada apa asadun? Kepada hayawanun muftarisun, hayawan yang galak yang akan menggigit seseorang, itu dinamakan asad. Seperti insan, manusia. Insan ini menunjukkan kepada apa? Insan itu adalah dalun, menunjukkan. Mana madlulnya? Apa yang ditunjukkan insan? Itu adalah hayawanun natik, benda yang hidup, yang hassas, yang mempunyai panca indera, yang bergerak dengan dirinya sendiri, dengan iradahnya. Dan an-natik yaitu adalah al-mufakkir bil quwwah, yang dia dapat berfikir. Maka al-insan itu adalah ad-dal, al-hayawanun natik itu adalah al-madlul. Maka yang masuk kepada ilmu mantik itu adalah dalalah al-lafdhiyah al-wada'iyah. Seperti mana Imam Abdul Rahman Al-Akhdari mengatakan dalalatul lafdhi ay al-wada'iyah. Setelah kita memahami pembagian-pembagian dalalah yang 6, yang masuk kepada ilmu mantik itu adalah yang satu, yaitu dalalah al-lafdhiyah al-wad'iyah. Maka dalalah al-lafdhiyah al-wad'iyah ulama membagikan kepada 3. Ada dalalah mutabaqah, ada dalalah tadammun, ada dalalah iltizam. Dalalatul lafdhi ala ma wafaqah yad'unaha dalalatal mutabaqah. Menunjukkannya lafal ke atas makna yang sempurna itu namanya dalalatul mutabaqah. Seperti al-insan. Ya. Al-insan itu menunjukkan kepada al-hayawan, dan yang kedua menunjukkan kepada an-natik. Maka kedua-duanya al-hayawan dan an-natik itu adalah madlul bagi al-insan. Karena al-insan itu diletakkan untuk makna hayawan dan kepada makna hayawan dan kepada makna hayawan dan an-natik. Maka apabila lafal menunjukkan ke atas makna yang sempurna, yang mana makna itu adalah diletakkan untuk lafal, itu dinamakan dalalah mutabaqah. Seperti baitun, rumah. Rumah menunjukkan kepada bilik, menunjukkan kepada lantai, menunjukkan kepada pintu, menunjukkan kepada dinding, menunjukkan kepada dapur, dan semuanya yang ada di rumah itu dinamakan dalalatul mutabaqah. Karena lafal itu digunakan kepada makna yang sempurna, yang ditunjuk, yang didalalahkan oleh lafal. Yang kedua ada dalalah tadammun. Dalalah tadammun ni dalalatul lafdhi ala juz'il makna fi dimnihi. Lafal menunjukkan ke atas makna tetapi sebagian saja, bukan secara sempurna. Kalau secara sempurna itu dinamakan dalalah mutabaqah. Kalau sebagian saja itu dinamakan dalalah tadammun. Seperti ada orang cakap, dia kata saya hafal Al-Quran. Ketika diikhtibar, dicoba, dites, ternyata dia cuma hafal sebagian saja. Apakah salah? Tak salah. Karena dia lafaz Al-Quran, dia ada dalalah mutabaqah, yaitu daripada awal sampai akhir, dan juga ada dalalah tadammun, yaitu dipakai kepada sebagian saja. Contoh seperti menghafal surah bagian juz 30,
ataupun juz yang pertama atau suratul kahfi saja. Seperti juga contoh al-insan menunjukkan kepada al-hayawan saja, seperti menunjukkan al-insan kepada an-natik saja. Apa contohnya? Ulama mantik yang mencontohkan tentang dalalah tadammun, seperti seseorang yang syak, ragu. Ada benda jauh, dia tengok nampak, dia kata hayawan ke atau tak ya? Dia kata hayawan atau tak? Ini benda hidup ke atau benda mati? Lepas tu ada orang menjawab, huwa insanun. Huwa insanun. Maka insan di sini bermakna hayawan. Sebab yang dia ragu adalah hayawan tanpa melihat kepada makna an-natiqiyah. Yang ketiga, yaitu adalah dalalah iltizam. Dalalah iltizam ni adalah dalalatul lafzi ala amrin kharijin anil makna lazimin lahu. Menunjukkannya lafal ke atas perkara yang keluar daripada makna yang melazimi perkara tadi kepada makna yang terkandung dalam lafal. Contoh seperti al-insan. Al-insan menunjukkan kepada al-hayawan dan an-natik. Apabila al-insan menunjukkan kepada dua-dua, itu dinamakan dalalatul mutabaqah. Karena al-insan memang diletakkan untuk bermakna al-hayawan dan an-natik. Apabila al-insan menunjukkan kepada satu daripada al-hayawan dan an-natik, maka itu dinamakan dalalatul tadammun. Karena al-hayawan ataupun an-natik itu adalah sebahagian daripada makna al-insan. Tetapi apabila al-insan menunjukkan kepada son'atul kitabah, boleh menulis, menunjukkan kepada qabulul ilmi, dia boleh menerima ilmu, maka itu dinamakan dalalah iltizamiyah. Karena seseorang insan mesti dia dapat menulis kalau dia belajar, dan boleh dia menerima ilmu kalau dia belajar. Seperti dalalatul bait, menunjukkan rumah ke atas apa? Ke atas sakfun. Karena kalau rumah mesti ada sakaf, mesti ada atap. Jadi dalalah yang dimaksud oleh ulama mantik yaitu adalah dalalah al-lafdhiyah al-wad'iyah. Dalalah yang berupa lafal, yang wada', yang dalalah mutabaqah apabila bermakna kepada keseluruhan. Yang kedua, dalalah tadammun apabila bermakna kepada sebahagian. Dan yang ketiga, dalalah iltizam apabila menunjukkan kepada makna yang luar tetapi lazim kepada makna maudhu', makna yang diletakkan. Kata Imam Abdul Rahman Al-Akhdari, dalalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dalalatal mutabaqah. Menunjukkan lafal yang wad'i ke atas makna yang sempurna, ulama mantik menamakan dalalatul mutabaqah. Wa juz'ihi tadammunan. Dan apabila lafal menunjukkan ke atas juz sebagian daripada makna ma wafaqah, itu dinamakan dalalah tadammun. Sedangkan dalalah iltizam yaitu wa malazim fahuwa iltizamun bi aklinil tuzim. Apabila lafal yang wad'i menunjukkan kepada dalalah iltizam, makna yang keluar daripada makna maudhu' tetapi lazim kepada makna maudhu', itu dinamakan dalalah iltizam. Seperti menunjuknya al-insan kepada qabulul ilmi, menunjuknya al-insan kepada son'atul kitabah. Manusia boleh belajar, manusia boleh belajar menulis, boleh menerima ilmu yang dia pelajari. Itu memang dalalah iltizam bagi al-insan. Cuma kat sini ada pembahasan yang sangat muhim. Apakah di dalam dalalah iltizam itu disyaratkan lazim di dalam akal dan di dalam kharij? Apakah disyaratkan di dalam dalalatul iltizam itu kena lazim fid dhihni wal kharij, ataupun di dalam zihin saja ataupun di dalam al kharij saja? Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari telah menjelaskan di dalam Sulamul Munawwarahnya dengan perkataan in bi aklinil tuzim. Maksudnya dalalah iltizam yang dimaksud di dalam ilmu mantik
itu adalah dalalah iltizam fi dhihni sahaja. Contoh seperti apa? Dalalah iltizam fi dhihni sahaja, yaitu seperti dalalatul ama alal basar, menunjukkan buta ke atas melihat. Karena orang buta dia tak dapat melihat, maka kena tasawurkan dulu apa itu melihat, baru kita nafikan, baru dinamakan ama. Ternyata ketika kita lihat kepada kharijnya, jumpa pada orang yang buta, ternyata buta itu tak melihat. Maknanya di dalam akal ada talazum, ada luzum, tetapi dalam kharij tanafi. Itu yang dimaksud dalalah yang ada di dalam akal saja. Adapun di dalam iltizam yang fil kharij itu tidak disyaratkan. Seperti apa? Seperti ada namanya burung namanya hurab. Hurab ni yaitu seperti burung yang memang warnanya hitam. Hurab, dinamakan hurab, gagah. Hurab, kalau kita tengok di kharijnya, di wakiknya, memang semuanya warna hitam. Tak ada yang warna putih. Tapi di dalam akal boleh saja kita menggambarkan hurab berwarna abyad. Maka dalalah iltizam fil kharij di sini tidak disyaratkan di dalam ilmu mantiq. Yang disyaratkan di dalam ilmu mantiq yaitu hanya dalalah iltizam fil akli saja. Kata Imam Abdurrahman Al-Akhdari, in bi aklinil tuzim. Berbeda dengan dalalah iltizam yang di dalam pandangan ulama usul dan ulama balaghah. Ulama usul mengatakan bahawasan dalalah iltizam, dan ulama balaghah mengatakan di dalam dalalah iltizam dia kena lazim fil kharij. Kena lazim di dalam kharijnya dan di dalam wakiknya. Kalau ulama mantiq dia mengatakan iltizam itu hanya disyaratkan di dalam fidzihni saja dan di dalam akal saja. Adapun di dalam kharij tak disyaratkan. Boleh saja fil kharij ataupun fil kharij tak ada tapi fidzihni ada. Wajuz kata Syekh wajuz'ihi tadammunan wa malazim fahuwal tizamun in bi aklinil tuzim. Apakah tiga dalalah ni, dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dalalah iltizam ini senantiasa bersamaan ataupun tak? Di sini diterangkan bahawasan dalalah mutabaqah itu senantiasa ada dalalah tadammun dan ada setiap dalalah tadammun, setiap dalalah tadammun ataupun dalalah iltizam di sini mesti ada dalalah mutabaqah. Dalalah tadammun dan dalalah iltizam itu melazimi kepada dalalah mutabaqah. Maknanya kalau kita memahami dalalah tadammun, maknanya di situ ada dalalah mutabaqah. Begitu juga apabila kita memahami dalalah iltizam, maknanya di situ ada dalalah mutabaqah. Berbeda dengan dalalah mutabaqah. Mutabaqah ni tak mesti ada dalalah tadammun ataupun dalalah iltizam. Seperti apa contohnya? Seperti apabila makna tu makna basit, tidak murakkab dan tak ada lazim, maka kita kata ini adalah dalalah mutabaqah, dalalah tadammun dan iltizam tak ada. Adapun dalalah tadammun dengan dalalah iltizam, dia senantiasa bersamaan ke atau tak? Di sini ulama mantiq menjelaskan bahawasan dalalah tadammun tak mestinya senantiasa bersamaan dengan dalalah iltizam. Kadang dia berhimpun, kadang tak. Dalalah tadammun boleh berhimpun dengan dalalah iltizam, seperti apabila makna tu murakkab dan dalalah tu mempunyai makna lazim dhihni, itu adanya tadammun dan iltizam. Kadang dalalah tadammun tak ada dalalah iltizam, seperti apabila makna itu murakkab dan tak ada lazim, maka itu hanya ada dalalah mutabaqah dan tadammun. Begitu juga dalalah iltizam
tak mesti bersama dengan dalalah tadammun. Contoh seperti apabila makna itu adalah basit, tunggal, seperti nuktah, titik tu, dia dalalah mutabaqah dan dalalah iltizam saja. Tadammun di sini tidak masuk. Alhasil, dalalah mutabaqah di sini tak mesti bersamaan dengan dalalah tadammun dan iltizam. Dalalah tadammun dan iltizam mesti bersamaan dengan dalalah mutabaqah. Adapun dalalah tadammun dan dalalah iltizam kadang berhimpun, kadang bercerai, kadang bersamaan, kadang diasing. Sampai di sini, terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di pembahasan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.